Selanjutnya selawat dari iring salam teruntuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu sekalian, rahmat Allah, kita memohon kepada Allah mudah-mudahan sholat berjamaah subuh ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu harapan awak bapak-bapak ibu. Ibadah yang kita laksanakan dengan berjamaah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, tiada lain adalah untuk awak nanti di akhirat. Ibu, kalau tidak untuk akhirat, bu, mangalet masjid kau datang. Awak tahu ada hidup, ada kematian. Itu konsep awak. Hidup di dunia pendek, sedangkan ke akhiratnya panjang. Mudah-mudahan awak termasuk jemaah awak satu menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu sekalian, rahmat Allah, tadi telah disampaikan ayat suci Al-Quran dalam surat Asy-Syamsi ayat 9 ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, dalam surat itu disampaikan oleh Allah sangat beruntung awak-awak dan mensucikan diri, dan merugi untuk mengotorinya. Jadi mudah-mudahan ibu dengan sholat kok diri awak tetap suci bersih, tergambar dalam hati awak, terasa di hati awak sanang sudah sholat subuh. Jangan sampai dikotori dengan perbuatan yang tidak diinginkan oleh Allah. Ya bu, bapak-bapak, ibu sekalian, rahmat Allah, pagi kok ibu awak baca itu sakit tentang Rabi'ah Al-Adawiyah. Ini bu lepana mangatu seorang ahli tasawuf, ibu Rabi'ah Al-Adawiyah. Pada suatu hari ibu didatangkan oleh 3 orang laki-laki dan bertemu Hasan Al-Basri, dan kedua Malik bin Dinar, dan yang ketiga Sabit bin Hanan. Jadi ketiga laki-laki ke bu al-babini lain. Nah, ya bu, bini mendatangi rumah Rabi'ah Al-Adawiyah, minta izin ibu. Jadi datang ke rumah orang tua harus izin dulu. Tidak datang-datang saja, ada dulu kabar-kabar dulu. Rupanya ibu ketiga urang pun diizinkan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah. Sampai di rumah itu bapak-bapak dan ibu, Hasan Al-Basri, Malik bin Dinar kawannya, dan Sabit bin Hanan. Katanya Hasan Al-Basri, hai Rabi'ah Al-Adawiyah, engkau kan sudah lama suaminya meninggal. Apakah engkau tidak ingin nikah lagi? Kau kata Hasan Al-Basri itu. Dan kata Rabi'ah Al-Adawiyah, tentu iya.
Seluruh manusia ingin menikah, termasuk saya. Nah, oleh karena itu Rabi'ah al-Adawiyah kata sama saya, kami datang bertiga buah, apilihlah dia engkau mana ketujuh. Bagi biro itu bertiga datang laki-laki, justru pilih. Nan kata Hasan al-Basri, pilihlah kami nama tiga bos, siapa yang paling alim, siapa yang paling siap. Pilih deh itu. Serentak kawan tadi bapak-bapak ibu nama dua tadi mengecek yang paling siap, yang paling alim adalah Hasan al-Basri. Jadi jatuh suara ke Hasan al-Basri. Dan kata al-Adawiyah, saya mau menikah dengan engkau Hasan al-Basri, tapi dengan syarat jawab pertanyaan ambo dulu. Kalau tak jawab pertanyaan ambo sadonyo, ambo siap untuk menjadi istri engkau. Itu kata Rabi'ah al-Adawiyah. Insya Allah, kalau Allah memberi taufik kepada saya akan jawab pertanyaan engkau. Bapak-bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah, bertanyalah bapak-bapak ibu Rabi'ah al-Adawiyah. Katanya pertama, apakah yang engkau katakan sewaktu ambo dalam kandungan ibunda lah bantu manusia, apakah ambo termasuk orang yang beruntung atau orang yang celaka? Itu tanyonyo bapak-bapak dan ibu. Dan kata Hasan Basri, itu urusan gaib, urusan Allah, tidak bisa kau menjawab. Awak sendiri pun tidak bisa menjawab. Di mana awak apa kurang keberuntungan nanti apa kau celaka sewaktu dalam rahim. Ada dapat pertanyaan dari Aulia tadi. Kemudian pertanyaan kedua, hai Hasan Basri, sewaktu ambo dicabut nyawa ambo nanti, apakah ambo masih dalam keadaan beriman atau tidak beriman? Kata Hasan al-Basri, itu urusan Allah juga, tidak bisa ambo menjawab. Apa orang nanti beriman yang meninggal, apa dalam keadaan kafir, itu balik, tidak bisa menjawab. Kemudian bapak-bapak ibu diteruskan oleh Rabi'ah al-Adawiyah. Di dalam tubuh nanti datang malaikat mungkar dan nakir. Apakah ambo bisa menjawab pertanyaan apa tidak? Kata Hasan Basri, tidak sanggup juga ambo. Itu urusan Allah. Ditanya lagi oleh Rabi'ah al-Adawiyah, hai Hasan, kuburanku adalah taman-taman surga dan lubang-lubang dari neraka. Apakah ambo termasuk taman-taman surga kuburan ambo nanti atau lubang-lubang dari neraka? Kata Hasan Basri, dia menyaranya, tidak bisa menjawab, itu urusan Allah. Dilanjutkan bapak-bapak ibu oleh Rabi'ah tadi, hai Hasan Basri, nanti di hari kiamat awak tiagi buku catatan. Apakah catatan ambo dan debat remo sebelah kanan nanti atau kiri? Kata Hasan Basri, itu juga urusan Allah, tidak bisa ambo menjawab. Hasil bapak-bapak dan ibu, kesemuanya pertanyaan dari Hasan, dari Rabi'ah, tidak bisa Hasan Basri menjawab. Tapi Hasan Basri
Kalau kini bapak-bapak dari ibu, kalau orang mencari menantu lah ya pertanyaan. Lebar gile sepatu ya. Nah, rumahnya lebar gile, pangkatnya oleh tinggi, dia banyak, kecil bu. Untungnya lebih gile loh. Kalau lalu itu bu diterima, langsung diterima, tidak ditolak lagi. Jadi kalau ditanya, lewat kerajaan yang dah, kerajaan dah ada kerajaan. Sedangkan ibu mengenai sholat ditanya nomor 7 balik. Lekat 7 balik urutannya baru tanya oleh sholat rendah. Itu ibu begini. Sedangkan Rabi'ah tadi ibu itu, Bapulu ambo memikirkan nikah kata Rabi'ah. Sarankan pertanyaan ambo tadi, itulah yang dikhawatirkan di awas kamu. Itu yang dikhawatirkan bersama. Dikhawatirkan awak. Apa kau bisa melalui itu? Apa kau bisa buku catatan di kanan nanti kau terima atau kiri? Atau kau golongan ke sarubu atau ke neraka? Itu tidak tahu. Itu ibu yang dicemaskan awak-awak semuanya. Mudah-mudahan ibu apa yang ditanya oleh Rabi'ah tadi, itu sampai terbukti di awak. Kalau ibu jadi teman-teman sarubu kurang. Kalau mereka bukan nakir tajawe kan. Kalau suatu dalam rahim, ayo termasuk orang beruntung tidak merugi. Sebelum mau menikah, sebelum menampas hilang dari badan awak, ayo tetap diubah iman. Akan itu tadi. Itulah minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bapak-bapak ibu dilanjutkan oleh Rabi'ah tadi. Hai Hasan Basri, coba jawab 2 pertanyaan. Ada berapa bagian akal diciptakan oleh Allah? Kata Hasan Basri, aku dapat yang ibu jawabannya. Akal diciptakan oleh Allah 10 bagian. 9 untuk laki-laki, 10 untuk kaum perempuan. Itu bandingannya buah. Akal dia ibu 12 bagiannya. 9 bagian untuk laki-laki, cie untuk perempuan. Tak seimbang dia dulu. Kurang kan 5 nanya 5 pas. Kemudian ibu dilanjutkan oleh Rabi'ah. Hai Hasan Basri, berapa pula bagian nafsu syahwat diciptakan oleh Allah? Kata Hasan Basri, 12 bagian 2. 1 untuk kaum laki-laki, 9 untuk kaum perempuan. Tak adil tu, tak adil tu. Cie untuk perempuan, 9 untuk kaum perempuan nafsu syahwat ya. Cie untuk laki-laki. Berbeda belakang buah. Dilanjutkan oleh Rabi'ah. Hai Hasan Basri, 9 akal diberikan kepada kaum laki-laki itu bisa mengalahkan 1 syahwat. Jadi untuk laki-laki bapak-bapak ibu tadi kan, untuk laki-laki nafsu syahwat ada 1, untuk perempuan 9. Jadi 9 ibu nafsu syahwat diyakinkan kepada perempuan bisa dikalahkan oleh 1 akal. Itu kehebatan ibu-ibu. Kan hebat ibu. 9 ibu nafsu syahwat jadi ibu bisa dikalahkan oleh 1 akal. Sedangkan laki-laki ibu 9 akal jagian kalah jo nafsu 1. Itulah kelemahan laki-laki. Lihat aku? Lihat apa itu?
Jadi 9 nafsu syahwat diagen kepada kaum perempuan bisa dikalahkan dengan satu akal. Sedangkan akal 9 diagen ke laki-laki, satu syahwat ini kalah jo akal dan 9 tadi. Mana Bapak Ibu? Lebar Bu? Hah? Nyambang nanti Bu kalau ada apa-apa kok timbang-timbang ya. Hah? Baca itu. Ulang sekali Bu. Kata Rabi'ah, kata Sabasri, 9 akal untuk laki-laki, 1 syahwat untuk perempuan. Ya Bu? Sudah itu dia dipuluh 9 syahwat untuk perempuan, 1 akal untuk perempuan. Jadi 9 syahwat, 1 akal untuk perempuan. Ngerti Bu? Ulang ya spesifik dan timpang. 1 akal untuk perempuan, 9 syahwat. Laki-laki akal 9 syahwat 1. Tapi tetap kalah itu laki-laki. 9 akal aja 1 syahwat. Sedangkan perempuan 9 syahwat bisa dikalahkan oleh 1 akal. Itu kehebatannya. Itulah kata Rabi'ah al-Adawiyah. Mangkonya ibu sampai hayat dikandung badan oleh Rabi'ah ini hendak nikah lagi ibu. Memikirkan itu, itu mana ibu? Itu adalah sebuah gambaran kepada wasamo, baitu bana orang mencari kampung akhirat alim oleh tuliawak. Mudah-mudahan bisa mengikuti ibu. Jadi lebih tajam awak ke akhirat daripada dunia. Apalagi lah baru mua sapa bayar. 4:52 aktif. Aja banyak dunia. Lebih banyak awak ke akhirat. Lebih taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu Bu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kisah Rabi'ah al-Adawiyah ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya rabbal alamin. Ibu bapak jemaah kasadonyo adola pantun panutui dari tausiah. Anak orang di simpang ngayema